الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه 500 درهم لمن لم يجحف به. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارية عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولو خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لم لبسته لم يكن عليها منه شيء نعم أحسن الله إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصداق bab mas kawin atau mahar. Kaunuhu ta'limal Qur'anin wa khatimin hadidin atau makhatimin hadidin ya. Kaunuhu ta'limal Qur'an wa khatima hadidin.
wa ghair dzalika min qalilin wa katsir. Mahar itu berupa mengajarkan Al-Quran dan cincin dari besi dan yang lainnya sedikit dan banyak. Wastihbabu kaunihi khamsami'ati dirhamin liman la yujhafu bihi. Anjuran mahar itu sebanyak 500 dirham bagi orang yang tidak memberatkannya. Yani bagi orang yang sanggup, hendaklah 500 dirham. 500 dirham itu berapa kira-kira? Kalau 40 juta. Dari mana datangnya, Pak? Hah? 1 dirham 40.000. 100 dirham, 80.000. Taib. Atau kita bisa juga ngambil dari nisabnya dirham. Nisabnya dirham itu adalah 200 dirham. Ya, 200 dirham nisabnya. Berarti di sini 2,5. Dan itu satu, kalau diuangkan sekarang atau dibawa ke perak, dia 595 gram. Nah, 1 gramnya berapa? Gitu. Kalau 1 gramnya adalah 10.000, 7.000 murah. Nah. Kalau seandainya 10.000 lah, mudah menghitungnya. 5.950 kali 2,5. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit lah, gitu ya. Tapi memang puluhan juta juga, gitu loh. Taib. Kalau seperti itu ya cuma 12 jutaan atau 13 jutaan. Taib. Dengan sanadnya, ya, sanadnya Imam Muslim kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, qal ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi. Perempuan tadi mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang untuk menghadiahkan diriku kepadamu. Imam Nawawi mengatakan, jitu ahabu laka nafsi ma'a sukutihi. Ketika perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku datang untuk menghadiahkan, menghibahkan diriku kepadamu. Lalu Nabi diam aja.
ya, tidak mengingkari sikap dia. Fihi dalilun, dalam ungkapan ini atau kondisi ini terdapat sebuah dalil li jawazi hibatil mar'ati nikahaha lahu, bolehnya wanita menghibahkan, ya, dirinya untuk menikahinya kepada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin-nabi. Dan seorang wanita mukminah jika dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Itu apa? Untuk dinikahi oleh Nabi. Ketika dia menghibahkan, diterima oleh Nabi, maka sudah sah menjadi pernikahannya. In aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jika Nabi mau dengan wanita tadi untuk menikahinya, dan itu khusus bagimu wahai Muhammad, tidak bagi orang mukminin yang lain. Jadi apapun pangkatnya seorang mukmin, ya, ustadz, wali misalkan, guru atau apa, atau di jabatannya misalkan, lalu ada seorang perempuan cantik mengatakan aku hibahkan diriku untukmu, nggak boleh, harus dengan walinya. Ya, harus dengan wali. Pada apa jepit orang tua, akad nak apa, itu bisa. Tapi tidak bisa langsung perempuan itu yang menghibahkan. Karena ada isu, wallahu alam kebenarannya ya, adanya perempuan masih di Indonesia ini punya keyakinan kalau seandainya sebuah gurunya dia menghibahkan dirinya kepada guru. Itu nggak boleh. Harus suruh datang orang tuanya, mengakadnya. Kalau tidak ada punya wali, maka KUA. Karena al-sultan waliyun man la waliya lahu. Sultan itu yakni penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi tidak bisa berlaku untuk orang biasa, hanya khusus untuk Nabi. Qala ashabuna, yakni ulama mazhab Syafi'i mengatakan fahadhil ayah wa hadzal hadis dalilani lidzalik. Ini ayat, yakni surat Al-Ahzab ayat 50. Mungkin bisa lihat panjang tuh. Dan situ juga bolehnya menikahi sepupu. Ya, anak bapak. Lihat dalam ayat itu. Dan itu umum sifatnya. Yang khusus, yang dikhususkan di dalam ayat ini adalah khusus untuk Nabi adalah dalam permasalahan seorang wanita yang menghibahkan dirinya. Nah, itu khusus kepada Nabi. Ayat ini dan hadis ini adalah dalil untuk yang diungkapkan di atas. Ya.
Fa idza wahabat imra'atun nafsaha lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan untuk seorang laki-laki, tapi untuk khusus untuk Nabi. Jika apabila seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatazawwajaha bila mahrin halla lahu dzalik. Lantas Nabi menikahinya tanpa diberi mahar, maka itu ada halal karena dia sudah menghibahkan dirinya. Ya. Wala yajibu alaihi ba'da dzalika mahruha bid-dukhuli wala bil wafati wala bi ghairi dzalik. Maka tidak wajib atas Nabi setelah itu maharnya. Enggak perlu dia bayar maharnya. Baik dia sudah bercampur atau dengan wafat, meninggal, atau yang lainnya. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan selain Nabi. Fa innahu la yakhlu nikahuhu wujuba mahran wujuba mahrin ma musamma. Berbeda dengan yang lain bahwa pernikahannya tidaklah pernah kosong atau mesti wajib ada mahram yang disebutkan. Ya, harus ada mahar. Wa amma mahrul mithl, ya, atau mahar mithil. Mahar mithil itu adalah mahar yang layak bagi seorang wanita ketika dia dinikahi di sebuah kampung atau lokasi. Ya, daerah ini mahar biasanya mahar yang untuk perempuan itu berapa? Ya. Ketika misalkan tidak disebutkan jenis maharnya waktu pernikahan, maka wajib dia memberikan mahar yang biasa pada umumnya wanita mendapatkan mahar itu. Itu namanya mahar mithl. Mahar yang sepadanan dengan wanita-wanita lain di daerah tersebut. Atau disebutkan betul. Dan mahar ini baik cash atau tunai atau hutang. Boleh. Ya. Wa fil inqad nikahin nabi bil lafdhil hibah wajhan li ashabina. Terwujudnya pernikahan Nabi dengan lafaz hibah menurut ulama Syafi'i ada dua pandangan. Ahaduhuma yan'aqidu li zahiril ayah wa hadzal hadis. Pandangan pertama, nikahnya sah menurut zahirnya ayat dan hadis ini. Wathani la yan'aqid bil lafdh al hibah bal la yan'aqidu illa bil lafdh al tazwij aw al inkah ka ghairihi min al ummah fa innahu la yan'aqidu illa bi ahadi hadain al lafdhain 'indana bila khilaf. Menurut pendapat yang kedua, tidak sah pernikahan itu dengan lafaz hibah, menghadiahkan. Ya. Malahan tidaklah sah pernikahan
kecuali dengan lafaz tazwij. Apa tazwij itu jadinya? Mengawinkan. Wal inkah, menikahkan. Saya kawinkan dan saya nikahkan. Ya. Ka ghairihi minal ummah. Seperti yang lainnya dari umat ini. Jadi harus dengan lafaz tazwij dan inkah. Ini paling gampang itu untuk kalau lafaznya pakai bahasa Arab aja deh. Zawajtuka wa ankahtuka. Misalkan bifulanah bimahrin, sebutkan maharnya. Atau bimahrin mithl. Lalu dijawab qabiltu nikahha wa tazwijah bimahrin madhkur. Ya udah sah. فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا. Menurut mazhab Syafi'i, tidaklah sah pernikahan kecuali dengan salah satu lafaz ini, tazwij atau inkah. Zawwajtuka, lawannya tazwij. Ankahtuka, ya, atau inkah. Bila khilaf, ya, kalau misalkan dinikahkan dengan salah satu lafaz ini sah, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Tapi dengan hibah tadi terjadi perbedaan. Menurut zahir ayat dan hadis, bagi Nabi itu sah. Wa yuhmal hadzal qaul al-ayat wal hadits ala anna al-murad bil hibah annahu la mahra li ajli al-aqdi bi lafdh al-hibah. Lalu ya, pendapat yang kedua ini menafsirkan ayat dan hadis bahwa maksud dari hibah dalam ayat dan hadis itu bahwa tidak ada mahar. Ya. Karena akadnya dengan lafaz hibah. Waqala Abu Hanifah mengatakan yan'aqidu nikahu kulli ahadin bi kulli lafdhin yaqtadi tamlik 'ala at-ta'bid. Abu Hanifah dia berkatakan sah pernikahan masing-masing dengan setiap lafaz yang berkonsekuensi kepemilikan untuk selama-lamanya. Wa mithli madhhabina qala Thawri wa Abu Thawr wa kathirun min ashabi Malik wa ghairuhum wa huwa ihda riwayatayn an Malik wa riwayatul ukhra anhu annahu yan'aqidu bil lafdh al-hibah. Was sadaqah wal bay' idza qasada bihi nikah sawan dzakaran as-sadaq am la. Seperti mazhab Syafi'i juga dikatakan oleh Ats-Tsauri, kemudian Abu Thawr dan kebanyakan dari pengikut Imam Malik dan yang lainnya. Dan Imam Malik, dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Malik. Riwayat yang lain kata Imam Malik, pernikahan itu sah dengan lafaz hibah atau sadaqah. Ya. Aku sedekahkan diriku. Atau aku hibahkan tadi, atau sedekahkan. Wal bay', saya jual diri saya kepadamu. Ya. Idza qasada bihin nikah, apabila yang dimaksud dengan lafaz-lafaz tadi itu adalah pernikahan.
baik dia sebut maharnya atau tidak. Jadi kalaupun tidak disebutkan mahar pada lafaz akad, mahar itu wajib. Ya, kalau tidak disebutkan, si suami wajib memberikan mahar kepada istri, mahar mithil. Ya, ini mahar yang biasa diberikan kepada umumnya wanita. Kalau seandainya misalkan kita apa maharnya biasanya? Seperangkat alat sholat. Ya, kalau nggak disebutkan berarti kembali dia ke perangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat. Tapi kalau seandainya biasanya itu maharnya adalah apa? Cincin, kalung atau emas lah. Misalkan biasa 10 emas misalkan. 225 gram. Ya, biar bermodal setek. Ya. Ya, sudah kalau nggak disebutkan, kalau lumrahnya seperti itu gitu loh. Ya, kalau lumrahnya seperti itu, ya dia harus keluarkan segitu. Kecuali disebutkan. Nah, kalau disebutkan berapa jumlahnya, maka dia bayar sesuai dengan apa yang disebutkan. Wala yasihu bil lafdhir rahan wal ijarah wal wasiyah. Tidaklah sah pernikahan dengan lafaz saya gadaikan. Nah, menggadai diri. Karena gadai itu kan tidak memilikan yang takbid selamanya. Sewaktu-waktu. Ya. Ijarah, saya sewakan. Nah, sewakan juga ya tidak bersifat permanen gitulah ya. Wal wasiyah, wasiat juga. Wa min ashabi Malik man sahahahu bil lafdhil ihlal wal ibahah hakahul Qadhi Iyad. Di antara pengikut Imam Malik ada yang mensahihkan pernikahan itu dengan lafaz menghalalkan. Ya, saya halalkan engkau terhadap diriku. Misalkan gitu. Ada atau saya bolehkan ibahah. Baik, walhasil bertambah wawasan kita ya. Ternyata ada juga di antara ulama yang melafazkan tidak dengan lafaz nikah dan tazwid. Nah, jadi kalau begitu orang kawah jangan susah-susah betul lah. Ya. Ini kadang harus harus menyambung. Ya. Tinggalnya aja sudah tidak boleh gitu lah. Dannya aja udah harus diulang lagi. Jangan susah-susah. Ya, semakin diulang balik semakin gago. Ya kadang-kadang kalau tidak diulang tidak seru katanya kan. Baik. Jadi pembahasannya sangat dinamis ya. Namun tadi sudah kita sebutkan keluar dari perbedaan ya sudah dengan memang menikahkan dan mengawinkan. Nah itu sudah, itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ya sudah tazwij wal inkah, bisa juga kok. Nah kalau bisu ya gimana ya? Nah bisu kan bisa muntarjim, ada muntarjimnya juga kan. Bahasa dia. Imam Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan begitu, harus dengan bahasa yang dia ngerti. Baik. Sekarang sebagian dari masyarakat kita yang ditimpa oleh tunarungu, dia sudah bisa malahan bisa membaca malahan, ya, baca tulisan, paham dia dengan baca tulisan. Kalau dia tulis juga bisa juga, ya, lalu ditulisnya, gitu ya, dasar, kan itu menggantikan dia, ya, ungkapannya. Baik, fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwabahu
thumma ta'ta'a Rasulullah ra'sah. Yani sa'ada dengan tasydid ain ay rafa'a. Wa amma sawwaba bitasydid waw ay khafadha. Jadi Nabi lihat dari ujung rambut istilahnya sampai ujung kaki. Saya lihat dari atas sampai ke bawah. Wanita tadi yang datang. Yang datang tadi kepada Nabi, Nabi lihat. Sudah itu Nabi baru angkat ta'ta'a ra'sahu. Sudah dilihat oleh Nabi di atas sampai ke bawah. Lalu Nabi angkat. Fihi dalilun li jawazin nadhari liman arada an yatazawwaja imra'atan wa ta'ammalahu iyaha. Dalam ungkapan ini terdapat dalil bolehnya melihat bagi orang yang ingin menikahi seorang perempuan. Wa ta'ammuluhu iyahu. Dan boleh dia perhatikan betul, gitulah. Ta'ammul itu perhatikan agak mendetail, boleh, karena itu yang mengajak dia untuk menikahinya, ya. Baik. Wa fihi istihbabu 'ardil mar'ati nafsaha 'ala ar-rajul salih liyatazawwajaha. Di dalam hal ini juga anjuran, bukan boleh di sini malah. Anjuran wanita menawarkan dirinya kepada orang yang soleh untuk dinikahinya. Berarti tidak ada, jangan dianggap wanita ini wanita murahan. Jangan dianggap wanita itu adalah wanita beradab. Terus kalau seandainya ada laki-laki sudah mau nikah dengan seorang perempuan, jangan ditanya bagaimana cara laki-laki tadi dapatkan dia. Nggak perlu ditanyakan. Ini kadang-kadang perempuan suka usil. Baca runyo dapean kok berani-beraninya menawarkan dirinya. Subhanallah, ini orang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Di sini Imam Nawawi mengatakan anjuran. Anjuran wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahinya. Dianjurkan. Karena si perempuan tentu dia akan mencari istilahnya imam yang soleh untuk keluarganya. Jangan juga katakan ini pelakor, perebut laki orang. Salah itu. Salah sekali. Karena agama kita sudah membolehkan. Dan itu adalah hikmah yang sangat besar. Satu orang laki-laki, 4 istri. Sekarang banyak nganggur. Baik itu yang nganggurnya adalah gadis atau perawan tua atau janda kembang atau yang tidak kembang. Subhanallah, kalau suami disertifikatkan oleh istri, sertifikat kan nggak boleh double kan? Jangan disertifikatkan. Open book. Boleh. Jadi sebenarnya yang susah itu menikah adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena orang banyak mengatakan yang perempuan susah dapatkan jodoh. Bukan, yang susah itu adalah laki-laki. Sebab kalau seandainya 2 orang laki-laki pengen menikahi seorang perempuan, terjadi di situ persaingan. Siapa yang capek, nyu dapat dulu. Yang cek lain minggir. Tapi kalau seandainya 2 orang perempuan pengen dengan 1 orang laki-laki, di situ adalah kerjasama. Bukan persaingan. Saya ada teman di Mekah, dia orang Indonesia. Satu akad itu dengan 2 orang perempuan dalam majelis yang sama. Dalam majelis yang sama.
Dan itu adalah biasa. Baik. Wa fihi annahu yustahabbu liman talabat minhu hajatun la yumakkinuhu qada'uha an yaskuta sukutan yafhamu as-sa'ilu minhu dhalik wa la yakhjaluhu bil man' wa la yukhjiluhu bil man'i illa idza lam yahsul al-fahmu illa bi sarih al-man' fa yusarrih. Di sini sikap Nabi tadi setelah ditawarkan oleh perempuan, Nabi diam aja. Ya, angguk-angguk aja dia. Tak ada komentar. Tidak ada beliau mengatakan, oh saya tidak suka. Tapi para sahabat sudah paham dia. Ya, maka di sini ulama mengambil sebuah pelajaran. Di dalamnya terdapat anjuran bagi liman talabat minhu hajatun, siapa diminta kepada darinya sebuah kebutuhan, la yumakkinhu qada'uha, orang ini tidak memungkinkan untuk mewujudkannya. Jadi kan perempuan tadi pengen minta Nabi menikahi dia, tapi Nabi tidak bisa memenuhi permintaannya, kan gitu ya. Kalau ada orang tadi, ada dia diminta dengan sesuatu, tapi dia tidak mungkin untuk mau menunaikannya, hendaklah dia diam aja. Yang mana dipahami oleh orang yang meminta, dia paham hal itu. Oh, tahunya dia ini nggak suka nih, gitu ya. Supaya apa? Supaya dan tidak mempermalukan dia dengan sikap tidak setuju. Itu adab ya. Apalagi di tengah-tengah ya. Kalau dikatakan orang datang, tidak setuju dah. Kan malulah orang yang datang untuk memohon. Nah, tapi sudah dipahami oleh yang lain, Nabi nggak suka nih, gitu. Illa idza lam yahsulil fahmu illa bisarihil man' falyusarrih. Kecuali kalau seandainya tidak juga kunjung dipahami, kecuali harus dengan menyebutkan bahwasanya tidak mau, maka adalah diucapkan tidak mau. Qala al-Khattabi wa fihi jawazu nikahil mar'ati min ghairi an tas'ala hal hiya fi iddatin am la. Khattabi dia mengatakan hamalan ala zahiril hal. Khattabi dia mengatakan di sini bolehnya menikahi seorang perempuan tanpa ditanya apakah dia di masa iddah atau tidak masa iddah. Karena kan dia ditanya dulu, nanti gadis atau janda, ya, atau masa iddah atau tidak. Enggak perlu ditanya. Hamalan ala zahiril hal. Ya, untuk memahami ya, sesuai dengan zahirnya kondisi. Qala wa 'adatul hukam yabhathuna an dzalika ihtiyatan. Kebanyakan para hakim biasanya dibahasnya, dicari-cari karena untuk kehati-hatian. Jangan nanti menikahkan orang dalam keadaan masih iddah. Maka kalau kita mungkin cari kalau sudah janda mah sure kunyangnya, gitu kan. Sudah selesai. Nah, itu adalah prosedur yang untuk kehati-hatian. Taib, saya rasa sampai di sini dulu separuh pembahasan kita, ya, mengasihkan. Semangat ya. Wallahu ta'ala alam, karena sudah terlalu tinggi waktu. InsyaAllah pertanyaan karena pembahasannya masih tersisa, jadi pertanyaan besok insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.